versus geng Kapak Basreng dengan duo caster jenaka kalian yaitu combo Linglu, Kolius, dan Papulung. Ya, mau nggak mau dia beban lagi yang dikasih ya, Bah. Ya. Nonton di Buya 5 menit lebih cepat dan dapatkan 25.150 diamond secara gratis ya. Itu kan tadi kalau itu kan dari Pulung ya Kolius ya. Belum sempat loh Pulung bertanya balik. Emang pinter banget dia nyari celah dan langsung diarahkan ke arah yang lain. Tapi ejektornya Beletron udah mulai memberikan invasinya di detik yang ke-40 di mana ada purple buff yang hampir aja bisa dimakan oleh pemain-pemain dari Beletron, tapi Cininya harus mundur lagi. Vivian sejauh ini bisa memukul mundur dan juga memperlambat ya estimasi waktu dari melakukan farmingannya gitu. Bagus loh Bele. Tadi gak connect ya, malah ternyata bisa diambil dual kick rest-nya oleh seorang Vivaldi. Dan Vivian sepertinya juga terlihat zoning out tadi ya. Kalau sampai tadi Sky itu terlalu maju, otomatis dia bakal di-ejector. Sedangkan LA 1v1 situation nih sama seorang Uranus. Kalau Yuchong lawan Uranus tuh sebenarnya menangan mana nih di lane? Kalau Yuzong sama Uranus dengan pilot yang sama-sama kuat. dengan pilot yang sama-sama kuat. Yuzong Jai. Harusnya Yuchong. Harusnya Yuchong. Yuzong. Tapi kita lihat Viviannya di sini Buset, sampai flickernya ya. langsung flicker. Iya. Karena tadi Furious di ini apa Soul Grip terus langsung di basic attack. Oke, sementara itu sekarang Vival di bawah sedikit lagi udah level 4 dan kita lihat kemanakah arah rotasinya untuk membantu rekannya, karena sekarang di bagian bawah ini udah deket banget sama area gold lane-nya. Oke, dari minimap kita lihat udah ada geprekan ataupun sebuah daya dan upaya yang dilakukan oleh pemain di Betonella yaitu Pakito, namun sekarang dia cepet banget loh rotasinya ke atas, memberikan bantuan lagi pada rekannya sambil melakukan farmingan. Ada Vivian juga yang udah masuk ke dalam rumputan, sementara Cel di bagian bawah dengan Parsianya ya, Cel di bawah. Di bottom lane dia mainnya jadi Bitrix yang ada di mid lane supaya dia kalau versus Popolen Kupa sengaja bisa memberikan poking lebih kuat ke arah Popolen Kupa, dan Popolen Kupa nggak bisa cepat untuk hajar ke arah Tara. Tapi ini dia Turtle Camp by Buya yang udah mulai dicolek-colek sama seorang Sky. Vivian mendatang mencoba untuk mengganggu, bisa expertnya masih belum connect, langsung ditelan Detonas Welcome menuju ke arah Vivian. Black Dragon Form langsung ngusir ke arah sini juga, bahkan first blood masih didapatkan karena Vivian tumbang. Turtle-nya diamankan sama geng Kapak Basreng. Iya, akhirnya ya, ini apakah ini turtle pertama setelah 3 game ya? Karena dari tadi juga kan emang bener-bener diamankan semua oleh pemain-pemain dari Bele dengan defense dan juga aksi pencurian mereka yang sangat baik loh. Objektifnya ya. Iya, objektifnya juga bagus banget. Paladin mendapatkan space di bagian atas, ada wave minion yang dihilangkan. Sebenarnya tadi Ele juga dengan kombinasi yang dilakukan oleh pemain dari Gepek itu begitu bagus, di mana dia mengusir mundur satu pemain Beletron yaitu Cini. Langsung dipukul mundur begitu saja. Karena sini juga cukup berbahaya, tapi LA di sini menjadi target. Virus Dive yang masih bikin Palantir loncat, tapi oh my god, ultimate dari ini biru langsung mengakhiri nyawa dari seorang LA karena sakit banget. Yap, nih Palantir di atas juga seorang diri. Ada satu player dari GPX yang udah berhasil diamankan. Ini keuntungan yang sangat besar untuk Palantir. Dia berkesempatan untuk bisa mendapatkan shield turret, walaupun dari mananya sendiri udah kelar nih. Harus direlakan dulu shield turretnya, nggak mau nggak mau diambil, nggak mau disentuh dulu, dan Puni mencoba instingnya memberikan skill ke dalam rumputan tapi gak kena ke arah siapapun. Sementara Shell di bagian bawah udah ada serangan yang dilakukan terhadap Popol Kupa tapi belum ada impactfulnya. Bener banget sih. Dan karena di arah bottom lane bener dijagain habis-habisan, tapi Sky sang dinosaurus pelan-pelan udah mulai datang ke top lane, apalagi dia baru ngambil gold buff. Pelan-pelan juga dicicil nih gold shield turretnya. Paladin pun sepertinya harus bisa merelakan beberapa gold shield turret yang mencoba untuk dicuri, tapi LA Virus Dive loncat ke arah depan sana. Touch pun aktif. Paladin mencoba untuk mundur ke arah belakang, apalagi masih ada Cyclone Eye sehingga dia masih bisa selamat. Meanwhile the mid lane 40. Yoi, udah ada satu ejector tadi, tapi yang dilemparkan adalah Batek sebesar itu. Menuan Furinya langsung connect dan juga mengarah ke arah Patrick. Tapi Vivian yang masih kabur ke bagian belakang, ada flicker lagi yang dikeluarkan, hanya saja disedot. Sedikit lagi HP-nya seperti keuangan di akhir bulan, namun bisa selamat dan masih bisa menuju ke arah base untuk bisa nge-regen HP-nya. Untung aja masih bisa hidup ya, pakai makan di warteg pakai kuah doang. Iya. Kan keuangannya dia, ya kalau enggak udah kelar tuh hidupnya dia gitu ya. Tapi Turtle juga langsung nih diobjektifkan lagi oleh Kapak Basreng. Permainan yang berbeda dibanding game yang pertama dan kedua tadi, karena objektif masih bisa diamankan oleh geng Kapak Basreng. Beton Era pun tidak bisa bermain terlalu agresif karena memang begitu alotnya draftnya. Tapi kita lihat LA di sini yang langsung diincar begitu saja, bahkan Cininya langsung menumbangkan seorang naga tadi. Itu shotgun barusan. Di biru kayaknya. Sakit shotgun sih barusan emang. Wah, dengan jarak sedekat itu rontok sudah anatomi tubuh bagian dalam yang dimiliki oleh Yuzong. Hancur udah semuanya, Pak.
jarak sedekat gitu Pak, namun di bagian bawah juga langsung dibalas oleh GPX gitu loh. Satu tembak lagi coak gitu, lambung coak, ginjal coak gitu kan ditembak. Gila itu jadi ampun. Aduh, langsung menggila sih. Ampun gua sama user metrik di seluruh dunia dah. Emang udah paling the best lah ya kalau udah kasih damage, kalau apalagi kalau dia ngerti maksudnya pakai senjata apa Iya. untuk kondisi gimana. Untuk kondisi apa? Iya, itu yang paling penting kan. Tapi kita lihat di sini di arah mid lane, Puninya pun mencoba untuk maju ke arah depan Viviannya. Tapi kita di arah top lane juga masih ada Black Dragon Fall mencoba untuk mengincar ke arah Vival yang langsung menuju ke arah belakang sana. Ele mencoba untuk membaik time karena Cincau dan juga Armory datang. Tapi Vivian di arah mid lane ditelan, bahkan langsung sang robot pun musnah dari lockdown untuk sementara. Yap, berhasil lagi mendapatkan satu player tadi dari Belatron. Di bagian tengah masih saja ada wave minion yang harus dihilangkan guna untuk bisa mendapatkan ke arah outer turretnya. Tapi dari Belatron Era nih, mereka dalam keadaan yang tertekan. Jarang kita melihat Belatron Era dalam keadaan seperti ini. Sampai sejauh mana ini kita lihat GPX bisa memberikan tekanan yang bisa terus-terusan diberikan kepada Belatron Era. Waduh. Karena kuncinya harus disiplin ya kan. Gold tuh nggak terlalu jauh, tapi kalau tadi di pop up sedikit dan juga Minion Fury juga di pop up, Vivalnya langsung di kill begitu saja karena Viviannya juga mencoba untuk melakukan cover. Cel pun datang mencoba untuk ke backup Veteran Strike di pop up. Puni apakah dia bisa selamat? Ternyata yes, masih bisa karena dia masih cukup tebal. Walaupun sedikit bocor halus dari sang dinosaurus sih, mau nggak mau harus dipompa dikit cari tukang tambal ban. Oke, cukup mengecil tubuh dari Sky mencoba untuk mengamankan Staka dulu maju ke bagian depan. Michelle yang mulai tertangkap basah untungnya. Udah ada wing spy yang membuat dia pergi dari area tersebut. Ada flat armor juga untuk kali ini semakin tebal lagi. DPS yang diberikan oleh Cini harusnya ini lebih diwaspadai lagi kalau sampai masih nggak aktif. Ini akan berbahaya untuk balik ke arah tubuhnya. Aha, bener banget sih ini. Jadi bisa dibilang tuh dari Belatron Era harus bermain lebih sabar lagi ya lu. Ya, Gimana caranya mereka bisa memberikan momentum apalagi memang dengan kehadiran sang banteng nih. Ketika tim fight gede ya kan, mereka cuma berkumpul. Minion Fury udah pasti itu makan waktu yang cukup lama untuk memberikan efek crowd control. Tapi dari bottom lane, Valander ya mencoba untuk menekan seorang Ele. Aura pun sadar, mulai datengin ke arah depan sana, memukul mundur Valander dan juga Viva. ya Vival dan Gel masih 0-0. Mereka hanya tinggal menunggu momen aja nih. Momen seperti apa nanti yang mereka bisa dapatkan. Lalu itulah mungkin bisa membalikan keadaan yang dimiliki oleh pemain Belatron. Dan sekarang baru aja kita sebutkan. Udah ada satu player langsung yang dihilangkan begitu aja. Udah ada Ciwinda yang berhasil didapatkan. Hilang sudah. Tapi Palanir berusaha untuk kabur dari tersebut. Sky-nya mencoba untuk mengejar. Tapi lepehan yang dia berikan tidak mendapatkan hasil apapun. Harus mencari lagi. Di mana ada korban untuk mempertahankan staknya. Vivian pun masih berhasil mengelak dari lahar yang dimuntahkan. Oh, tapi Cininya langsung dilempar dengan tombak sakti dari seorang Jinja, membuat dia mulai sekarat banget. Bahkan punya juga Sky yang bergerak ke arah top lane. Untungnya masih bisa mundur ke arah belakang. Tapi Pak Pulung, ingat gak tadi momen 2 di mana orang ngorbanin diri? Kalau dia ngincernya tuh Vival bisa kepegang gak Vival? Bisa jadi. Ya kan? Dia ngejarnya soalnya robot kan, jadi Iya. beda cerita gitu. Oke. Nah, sedikit lagi tadi gregetan ya. Gregetan, biasa lah, manusiawi lah yang ngeliat ini gregetan. Ih, gemes. Cuman gak dapet, ya wes lah. Woi, ada satu dinosaurus yang menembus dinding tadi, lompat langsung ke bagian belakang dan juga menggagalkan adanya pergerakan yang udah dikeluarkan oleh Parsha. Federal Strike-nya harus segera diperhentikan. Mereka hanya melihat dari kejauhan, satu inner turret di area top lane-nya pun udah harus hancur. Ya, tapi LA itu Black Dragon Form dia langsung berjalan untuk menyeberangi lautan. Lautan dan juga hutan. Biar dia cepat ke area bottom lane dan langsung melakukan cover, karena kalau enggak itu bakal langsung diajar sama Cini dan juga seorang Paranir. Tapi ini dia Lord Kempai Buya, Lord yang pertama sudah mulai hadir di Land of Death. Good morning sunshine. Udah ada Popol Kupa juga tuh di atas tuh. Ya pastinya untuk sekarang dia pasti mencari informasi, menunggu dulu siapa yang salah jalan. Tapi Kupanya malah keluar rumputan, ya ketahuan. Dan mereka untuk sekarang udah mulai menggocek terlebih dahulu ke arah Lordnya. Lordnya udah mulai dicolek-colek. Akankah Belatron Era memainkan dari sisi mentalitas yang mereka punya untuk bisa mengadakan kontes terhadap Lord tersebut? Ternyata tidak. Mereka lebih mengambil ke arah satu objektif yang ada di area bottom lane. Inner turret-nya dihancurkan. Cel-nya bisa kabur dari ini karena budaya mulai tergerus juga dari sisi HP yang dia milikin. Selamat sejauh ini. Karena terlihat juga memang permainan masih cukup rapi dari King Kapak Basrai. Pelan-pelan mereka mengambil objektif demi objektif, bahkan melakukan setup di area hutan. By the way Pak Pulung, Golden tidak begitu beda jauh nih. Menit 9, 26.600 versus 29.200. Ini yang bakal dibutuhkan satu momentum bagi Belatron Era nih. Kayaknya masih ada chance untuk Belatron Era sebenarnya kalau sampai mereka juga bermain dengan rapi sekali lagi di mention. Tapi kalau dari King Kapak Basrai, sepertinya mereka juga gak mau kayak
membuat kesalahan ya. Baik Iya. Kupa dan juga biar Angry udah mulai digunakan, Peter Airstrike juga dilepaskan walaupun Valandirnya langsung mundur ke arah belakang. Lord yang mulai bergerak dari arah top lane. Oke, Federal Strike-nya udah dikeluarkan, berarti ada informasi yang berhasil didapatkan, namun Cini dia berhasil mundur ke bagian yang jauh dari area yang sangat-sangat tidak aman. Udah ada diberi poison untuk dikeluarkan, memberikan damage yang sangat-sangat menyakitkan, tapi Vivian di arah yang berbeda harus menjadi korban, menjadi kerugian untuk Beton Era. Bisakah mereka mempertahankan best turret-nya hanya dengan berempat, tapi digempur oleh 5 player yang lengkap dan juga ada 1 Lord kali ini. Karena Lordnya juga masih belum bisa dikembangkan walaupun di cover sama Genie dan juga Cel. Sedangkan turun dari King Kapak Pasreng, mereka nggak mau terburu-buru untuk masuk ke base tim yang dimiliki oleh Beton Era. Dan sajian seafood sementara bakal dihidangkan dulu ya teman-teman ya. Ada nungguin di Buya. Ya kan? Semua diridemin. Game-nya dan penentik pasti udah akan menanti. Tapi di game yang ketiga ini sangat amat minim, mungkin kita bisa melihat dari highlightnya juga, yang mana dari awalnya juga ini benar-benar cincang, banyak sekali di kita hanya melihat ada Mundur pemain-pemain dari ngangkat keteknya sedikit. Kartep gitu kan. Jadi sana goyang tuh ke depan kita. Pak, kalau Bapak tahu lah. Daripada ngomongin kejadian kemarin ya kan, kita langsung aja kembali ke Land of Down di mana keadaan Beton Era bermain dengan metode kura-kura. Waduh, metode kura-kura itu adalah metode yang Bersembunyi dalam tempurung. bersembunyi Ini dalam di base ya kan makanya. ya. Oh, itu namanya metode kura-kura. Turtle strategy. Iya, turtling strategi. Wih, keren. Awas bisa. Ada tisu kan? Oh, ini ada depan saya nih. Bisa saya. Jadi kita lihat memang di sini pergerakan dari King Kapak Pasreng, mereka harus nungguin objektif berikutnya gak sih lu? Kalau enggak bakal agak sedikit sulit karena adanya Marsha yang juga memiliki ability high ground dan bisa clear lane dengan cepat. That's why dari King Kapak Pasreng ini langsung metode Espalok kali ini. Wah, es balok lagi tadi turtle, sekarang es balok. Karena shell-nya gak sejauh ini masih 0-0 loh. Emang benar-benar kayak ini masih 0 semua ya. Mereka untuk shell sendiri juga dari sisi farming harusnya masih belum tertinggal juga karena nggak ada poin di dalam dirinya, nggak ada waktu yang terbuang, hanya mungkin dari areanya aja yang semakin kecil nih. Emang gitu loh. Kalau burung liar tuh susah terpijak. Burung liar tadi. Iya, suka kelayapan apalagi malam-malam. Benar. Lihat di sini dari Ele mencoba untuk langsung clearance begitu saja supaya minionnya maju nih loh. Supaya dia bisa langsung menghambat pergerakan dari Beton Era walaupun udah ditungguin tuh. Dari tungguin. Iya. Salah lewat. Kayak kan begal ya. Iya. Tiba-tiba lewat di begal aja tuh. Assalamualaikum. Pegang sepi kan soalnya. Iya. Gila, udah minim penduduk di bagian bawah. Kita lihat aja Beton Era akankah mereka berhasil untuk bisa menculik satu pemain yang bikin oleh Kepek Pasreng. Tapi Lord Kepai Kuya udah langsung nongol dari dalam river. Yap, itulah dia Lord di menit ke-12 udah enhance juga, jadi dia bisa melakukan ke area base turret-nya dan udah mulai dicicil-cicil sama King Kapak Pasreng melihat minion manajemennya sepertinya kurang rapi untuk top dan juga bottom lane. Bahkan Genie mencoba untuk melakukan split push, Lordnya bahkan dibiarkan sama King Beton Era supaya berhasil didapatkan dan seperti mereka langsung sadar dan melakukan semua recall supaya minionnya cepat clear. Yap, hilang sudah lagi kesempatan mereka tadi untuk bisa mendapatkan karolot tersebut karena ada pergerakan juga dari Beton Era yang mungkin agak cukup lama ya menunggu di bagian bawah ya, berharap memang benar-benar ada gitu loh yang lewat, tapi ternyata tidak ada. Dari sisi itemnya nih udah terlihat ada beberapa slot yang emang belum terisi Ya, karena kan masih menit 13 juga ya. Dan tadi dia nggak mau lewat bawah, sepertinya udah dapat info gitu. Yap. Biasa berita terkini ya kan, jangan lewat jalan sini karena rawan begal gitu. Jadi udah mendingan jangan lewat dulu aja, tapi ini bayangin itu kebo dipukin roket alot banget, tapi kita Valandirnya juga masih 1v1 1v2 situation ya. Valandir rival plus Muni dan bahkan base of turret hampir aja hancur dan dia langsung digigit sama sang Kupa dan langsung hancur sang turret yang berdiri tegak. ini damage ke turret sumpah bener-bener Popolan Kupa emang megang lah ya dari tadi. Seluruh objektif bisa dibilang dirinya bisa mendapatkan, sementara itu untuk Elenya masih terlalu dalam. Akankah bisa langsung diamankan oleh pemain dari Beton Era, namun sejauh ini ada VPM menjadi korban. Minofiri juga oleh karena beberapa player langsung bisa mendapatkan juga. Hilang sudah 3 player dimiliki oleh Beton Era. Ini dia kesempatan untuk Kepek bisa mendapatkan 1 poin ataupun dari Beton Era mereka masih